Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 9 ABC siap menerima pembelajaran matematika hari ini? Oke? Ya, mudah-mudahan dengan semangat baru pagi ini kita bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, kemudian mempelajari sendiri, kemudian dibuktikan dengan pengerjaan soal. Oke? Materi kita Ibu share dulu ya. Ibu tampilkan tentang bentar. Oke, sudah muncul. Klik 2 kali. Materi kita tentang menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga kongruen. Sama seperti kemarin kita mempelajari tentang segitiga yang kongruen ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menentukan panjang sisi dan besar sudut segitiga yang kongruen. Segitiganya harus ada 2 karena harus dibuktikan. Kalau hanya 1, maka tidak bisa dikatakan 2 segitiga itu kongruen. Kongruen artinya sama antara sisi atau garis-garisnya dan sudut-sudutnya. Nah, pada 2 segitiga yang sebanding, terdapat satu sudut yang sama besar dengan kedua sisi yang mengapit sebanding. Katakanlah ada nilai 2 segitiga ini kita buktikan. Ya, di satu sisi ada yang memiliki nilai sudut 75 derajat, di sisi yang lain dari segitiga yang lain itu nilai sudutnya 70 derajat. Sudut A 75, sudut F 70. Kita membacanya seperti itu ya. Kemudian sisi AC 7 cm, sisi BC 10 cm. Sisi DF 3,5 cm, sisi EF itu 5 cm. Buktikan apakah segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa segitiga E itu 70 derajat, berarti nilai dari segitiga F itu berapa? Di sini ditulis 35. Dari mana mendapatkannya? Bahwa satu segitiga itu memiliki jumlah sudutnya 180 derajat. Ditulis di sini ya, 180 derajat. Kemudian dikurangi 70 derajat ditambah 35 supaya hasilnya 75. Tadi kan ada sudah kesebut satu sudutnya 75. Nah, ini harus dibuktikan. Oh, maaf, ini sudah ada ya, 35 ditambah 75. Kemudian nilai sudutnya itu kemudian dikurangkan terhadap 180, maka hasilnya 75. Jadi sudut A memiliki nilai 75 derajat. Ayo kita bandingkan. Berarti sudut B ini sama dengan sudut F, nilainya 70. Sudut C sama dengan sudut E. Nah, ini yang E, ini yang F ya. Sudut F sama dengan sudut C, nilainya 35. Berarti kalau di sini sudut A-nya 75, maka sudut D-nya adalah 75. Maka sudah bukti yang pertama bahwa sudutnya sebangun. Sekarang kita bandingkan sisi-sisinya. Dari gambar ini ya. Sisi AC dibanding dengan sisi DF, berarti 7 dibanding 3,5. Kemudian sisi BC dibagi sisi EF, berarti 10 dibagi 5. Berapa hasilnya? 2. Karena perbandingannya itu sama hasilnya nilainya 2, maka sisi-sisinya sebangun. Karena nilai sudut dan nilai sijinya memenuhi syarat kesebangunan dan kekongruenan, maka 2 segitiga tersebut yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Bagaimana kalau kita membandingkan 2 sisi-sisi segitiga yang sebangun? Sisi segitiga itu harus ada sudut dan harus ada sisinya ya. Nah, misalnya 2 segitiga ini berhimpit. Ada segitiga pertama yaitu segitiga ABC, di sini A ya. Kemudian dihimpit dengan segitiga kecil ini DEA. Nih, ini A bukan C ya. Nah, karena segitiganya itu berhimpit, maka sudut C dengan sudut C di sini yang ada di sini itu sama. Kemudian sudut D
dengan sudut C di sini sama. Sudut E dengan sudut B sama. Berhimpit ya, walaupun ukurannya berbeda. Jadi bisa karena seletak maka diperoleh bahwa AC itu adalah AD ditambah dengan BEC. Ya, ini ditambah dengan ini. Kemudian CE ditambah dengan EB. Kemudian DE dibandingkan dengan BC. Nah, seperti itu, ya. Dari sifat-sifat ini, kemudian kita bisa membandingkan nilai-nilai sisi-sisinya. Didapatlah perbandingan AB berbanding A berbanding B sama dengan C berbanding D. Dari contoh tadi, ya, jika sisinya sebelah kiri dibandingkan, sisi sebelah kanan dibandingkan, sisi sejajarnya dibandingkan, maka A dibagi A ditambah B, kemudian C ditambah C ditambah D. Nah, karena ini sejajar, cuman E dibanding Y. Nah, terus kemudian dari perbandingan ini biasanya kita pakai yang ini untuk mempermudah. Nah, sekarang soalnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Ibu akan membahas satu soal saja yang A, yang B sama yang C nanti bisa dibaca tapi tidak Ibu ungkapkan ya. Misalnya panjang AE dicari, diketahui CE 5, kemudian ED 6, kemudian AD 5 dan BD 4. Nah, kita bisa membandingkan karena sisi ini yang dicari, dua garis datar ini semuanya yang diketahui, maka kita bisa bandingkan AD dibanding DB, kemudian AE dibanding ED. Atau kalau kalian menggunakan rumus yang tadi, AD dibanding AD ditambah DB, hasilnya 9 ya, 5/9. Kemudian AE dibanding AE ditambah 5 EC. Sehingga dikalikan silang. Nah, kalau misalnya 1/1 seperti ini, nilai AE-nya dimasukkan 5, nilai BD-nya dimasukkan 4. AE ini dicari, kemudian nilai EB-nya dimasukkan 5. Dikalikan silang, AE dikali 4, 5 dikali 5. 5 dikali 5 itu adalah 25. Kemudian dibagi dengan 4 supaya nilai AE-nya didapat. 25 dibagi 4, 6,25. Bisa dipahami ya? Hal yang sama kalau misalnya dicari nilai CE, tinggal menjumlahkan hasil tadi. Berarti kalau AC dicari, ini AC ya, berarti 5 ditambah 6,25 hasilnya adalah 11,25. Nah, ini adalah penentuan mencari nilai BC ya. Ini ada BC? BC. Nah, sisi sebelah sini yang dicari, maka kita bisa menyelesaikan AD dibagi AB ditambah AB ditambah DB, kemudian DE dibagi BC. Nah, ini cara yang panjang tadi ya. 5 ditambah 5 tambah 9, kemudian DE-nya 6 dibagi BC. Nah, kemudian hasilnya ini dikalikan silang 5 dikali BC sama dengan 6 dikali 9. Nah, ini 9 kan? 6 kali 9 itu 54 dibagi 5 hasilnya 10,8. Jadi panjang BC ini, panjang ini adalah 10,8. Apakah bisa dipahami materi pembelajaran dari Ibu? Nah, ini coba kalau misalnya sudutnya digabungkan, membandingkannya. Ini segitiga ABC dengan segitiga DEF dikatakan kongruen. Sisi AB sejajar dengan sebanding dengan sisi DE, nilainya Y perbandingannya. AC sebanding dengan sisi DF, kemudian BC sebanding dengan sisi EF. Kemudian di sini ada sudut 35 derajat, di sini ada sudut Z derajat.
tentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z yang bawah ini. Kita bandingkan satu persatu bahwa nilai X itu sama dengan nilai EF, kan sama sebanding ya. Berarti nilai X-nya bernilai 10. Sedangkan yang kedua, nilai Z itu sama dengan nilai AB. Karena nilai AB-nya 7, berarti nilai ED-nya juga 7, maka Z-nya adalah 7 cm. Belum. Hilang. Yang ketiga, kita mencari sudut Z ini berapa? Nah, karena sudut Z ini sebanding dengan sudut C, maka nilai sudut Z ini adalah 35 derajat. Jadi nilai X-nya itu adalah 10 cm, nilai Z-nya 7 cm, nilai Z-nya 35 cm. Demikian informasi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk lebih memahaminya, Ibu minta kalian merangkum materi dari Ibu, kemudian difoto, diupload di KI 4 ya, supaya bisa memahami materi hari ini. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang kesebangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.